Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan membuat heksi kardigan. Saya beri nama demikian karena kardigan ini dibuat dari lembaran berbentuk heksagon atau segi 6. Jadi lembaran ini yang pertama kita buat. Nantinya lembaran ini akan kita lipat seperti huruf L, dan ini menjadi setengah dari badan kardigan. Besar ukuran lembaran yang akan kita buat bergantung dari ukuran badan masing-masing. Untuk mudahnya, siapkan jaket atau blus yang ukurannya cukup nyaman untuk dijadikan kardigan. Baju ini akan kita jadikan patokan untuk menentukan ukuran lembaran yang kita buat. Setelah didapat ukuran yang pas, baru kita buat lembaran kedua yang ukurannya sama persis dengan lembaran pertama untuk melengkapi setengah bagian kardigan. Sekarang kita akan mulai membuat lembaran yang pertama. Untuk kardigan ini saya menggunakan benang milk cotton dengan ketebalan 5 ply ya. Karena ada yang 3 ply, ada yang 5 ply. Nah, saya menggunakan yang 5 ply ya, yang besar. Jadi ukuran hakpennya saya menggunakan hakpen nomor 8 atau 5,0 mm. Oke, siapkan gunting juga untuk ganti benangnya. Oke, kita mulai. Kita akan mulai dengan membuat magic ring. Kita akan isi, pertama kita buat dengan 3 CH, lalu 1 DC, lalu 3 CH, sudah 3 CH, kita buat 3 DC, dua, 3, sudah 3 DC, lalu 3 CH. Nah, ini 3 DC 3 CH kita ulangi sampai ada 5 ya, ada 5 kali. Nah, ini kita sudah buat 1 kali 3 DC dan 3 CH, berarti buat 4 kali lagi. Tiga DC, lalu 3 CH. Sudah 2 kali, 3 DC lagi. Nah, diulang sampai 5 kali. Nah, 5 kali itu seperti ini ya. Ini 3 CH dan DC. Lalu ini 3 DC nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah 5 kali. Nah, yang terakhir kita buat 1 DC, setelah 3 CH kita buat 1 DC, lalu join di loop DC pertama. Ini row 1, kita kencangkan belakangnya.
sampai ada lubangnya. Oke, nah ini round 1. Untuk round 2 kita awali dengan 4 CH, lalu 1 DC kita skip, kita isi di CH space dengan 3 DC 2 CH, 3 DC 1 CH. DC 2 CH, masih di space yang sama, kita isi 3 DC lagi, tambahkan 1 CH, jadi ada 9 stitch ya. Lalu 1 DC kita skip, buat DC di atas DC kedua. Sudah DC 1 CH, kita ulangi lagi. Nah, pada setiap chain space itu kita isi seperti ini ya, 3 DC 2 CH, 3 DC 1 CH, lalu skip 1 DC, buat DC pada DC kedua, tambahkan 1 CH. Nah, ini diulang 6 kali ya. Ini sudah ada 1, kita ulang sampai 5 kali lagi, 1 2 3 4 5 ya. DC pada CH space, tiga 1 2 CH, lalu 3 DC lagi, skip 1 DC, buat DC pada DC kedua, 1 CH, skip DC, ulangi lagi 3 DC. Nah, ini diulang sampai space ke-6. Nah, ini 6 space sudah terisi, ini udah mulai keriting ya. Nah, seperti ini. Jadi ini heksagonnya, ini segi 6 ya, sudah mulai terbentuk. Nah, terakhir ini, nah di space yang terakhir ini sudah ada 3 DC 2 CH dan 3 DC. Berarti tinggal tambah 1 CH. Lalu di sini kita sudah ketemu dengan 3 CH pertama. 3 CH pertama itu posisinya sama dengan DC 1 DC yang di tengah ya. Berarti ini kita sudah ketemu dengan awal. 1 DC kita skip, lalu kita slip stitch pada CH ketiga, 1 2 3. Nah, ini selesai round kedua. Kalau mau ganti benang bisa kita lakukan di sini ya. 1 CH, nah ini round kedua ya. Untuk round 3 saya ganti benang, saya buat slip knot. Kita mulai
3 CH. Oke, kita mulai round 3, kita awali dengan 3 CH. Nah, di round 3 kita akan membuat barisan DC. Kita akan isi DC pada setiap stitch. Nah, di atas 3 CH, setelah 3 CH itu ada 1 CH. Pada 1 CH kita isi 1 DC. Lalu isi 1 DC pada setiap stitch ya. Ada 3 DC, kita isi. Jadi kita isi setiap stitch dengan DC sampai ketemu dengan space. Nah, pada CH space ini ada 2 CH space, kita isi dengan 2 DC, 2 CH, 2 DC. Dua DC, 2 CH, lalu 2 DC, lalu kita ketemu dengan 3 DC lagi. Ini semua kita isi DC ya. 3 DC masing-masing diisi 1 DC, CH isi 1, di atas ini 1, di CH 1, di atas tiap DC 1 DC. Nah, ini DC pertama diisi juga 1 DC. Di atas CH 1 DC, di atas DC 1 DC, di CH 1 DC, satu DC pada setiap stitch. Jadi setiap stitch kita isi 1 DC. Lalu kita ketemu lagi dengan 2 CH, kembali kita isi 2 DC, 2 CH, lalu 2 DC lagi. Setelah 2 DC kita ulangi yang tadi, isi semua stitch dengan 1 DC. Ya. Nah, ini diulangi untuk semua sisi ya. Nah, ini di bagian akhir sudah 3 DC, 1 CH, kita isi 1 DC. Terakhir kita join slip stitch pada loop DC. Ya, selesai row 3. Nah, kita naik ke row 4. Kita buat 3 CH, tambahkan 1, jadi ada 4 CH. Nah, di row keempat kita akan buat DC dan 1 CH bergantian. Ini 4
CH mewakili 1 DC dan 1 CH. Kita skip 1 DC, lalu buat DC di DC kedua. 1 DC, 1 CH, lalu skip 1 DC. Pada DC berikutnya kita buat 1 DC, 1 CH, skip 1, lalu buat lagi ya, jadi seperti ini. Nah, kita akan ketemu dengan CH space, 2 CH space. Di 2 CH space kita isi 2 DC, 2 CH, dan 2 DC. 2 DC, 2 CH, lalu 2 DC lagi. Nah, pada sisi berikutnya DC pertama selalu kita isi. Kita ulangi, sudah 1 DC, 1 CH. Skip 1, lalu DC lagi, 1 CH. Skip 1. Nah, ini diulang sampai sisi berikutnya. Ini sudah sampai sudut berikutnya. Ingat, setelah DC di atas DC terakhir di sini, sebelum mengisi CH ini tidak ada CH ya. Jadi setelah DC terakhir, untuk ke space-nya langsung DC lagi. Langsung menyambung ke 2 DC. Jadi ini tidak ada CH. Dari DC terakhir ke 2 DC tidak ada CH. Ya, nah ini diulang untuk semua sisi. Selesai row 4. Untuk row 5 dan seterusnya ini tinggal mengulang apa yang ada di baris 3 dan baris 4. Nah, di baris 5 itu berarti ganjil ya. Ganjil kita mengulang baris 3. Baris 6 kita mengulang row 4. Lalu baris 7 kembali mengulang baris 3 dan seterusnya ya. Nah, contohnya di row 5 di atas 3 CH ini tengah 3 CH, berarti dilanjutkan dengan mengisi 1 DC pada setiap stitch sampai di DC terakhir sebelum sudut. Lalu pada CH2 space atau rantai di sudut kita isi 2 DC, 2 CH, dan 2 DC. Nah, ini diulang sampai panjang yang sesuai dengan ukuran badan kita. Contohnya ini untuk row 5 di atas 3 CH kita buat 3 CH juga. Lalu row 5 row ganjil berarti lanjutkan membuat 1 DC pada setiap stitch. Nah, sampai di DC terakhir sebelum CH ini sudah diisi 1 DC 1 stitch. Lalu berikutnya pada chain space di sini setiap sudut kita isi 2 DC, 2 CH, 2 DC.
sudah, lanjutkan 1 DC pada DC pertama, 1 DC pada setiap stitch. Ya, seperti itu diulang terus sampai kita dapat panjang yang sesuai dengan badan kita. Nah, cara mengukurnya sebagai berikut. Nah, ini saya sudah buat sampai 17 rows. Nah, ini nanti dilipatnya. Ini yang sambungan, kita pegang, lalu ambil 3 sisi. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, sampai berapa row kita akan buat. Nah, ini nanti diukur dengan keliling badan, atau kalau ingin mudah ambil satu baju atau satu sweater atau meja yang paling nyaman dipakai, lalu dipasangkan, disejajarkan di atasnya. Posisi rajutannya harus dilipat seperti ini ya. Ini nanti yang bagian sambungan ini nanti jadi bagian bawah lengan, jadi nanti posisinya seperti ini. Nah, ini bagian lengannya, ini bagian badannya. Nah, kita coba paskan dengan baju. Nah, ini contohnya. Saya gunakan sweater yang sering saya pakai, yang paling nyaman ukurannya dengan badan kita. Nah, untuk mengepaskannya, ini rajutannya letakkan di satu sisi seperti ini. Nah, ini jumlah row-nya kita buat sampai, kalau dilipat seperti ini, posisi pinggir ini pas ada di tengah baju ya. Ini bajunya. Nah, ini kalau kita ukur ini pas ya, pas. Berarti ini sudah cukup dengan ukuran badannya. Nah, kalau masih kurang, ini bisa ditambah lagi, atau kalau memang ingin agak longgar bisa ditambah lagi. Hanya ingat nanti ini bagian belakangnya akan kita sambung, bagian depannya akan kita beri tambahan atau pinggiran. Kita beri list di sini untuk dipasangkan kancing. Kalau memang sudah pas, nanti kita tinggal buat satu lembar lagi, nanti kita akan sambung. Jadi buat satu dulu sampai kita sudah dapat ukuran yang pas seperti ini, lalu kita buat satu lembar lagi untuk mengisi sebelah